Lingkungan makro global saat ini sedang terjun bebas dengan parasut. Ada banyak peluang yang mengasihkan, tapi resikonya juga tinggi. Sementara kita terjun, berbagai hal terus terjadi di sekitar kita, dari pemilu, ketegangan di Timur Tengah, data ekonomi, konflik Rusia-Ukraina, likuiditas yang deras dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, hingga stimulus ekonomi dari China. Semua ini membuat situasi terasa sangat rumit, kan? Oke, mari kita bedah satu persatu di video hari ini. Apakah ini pertanda bagus untuk makroekonomi? Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Lonjakan likuiditas di berbagai negara besar. Dengan China memimpin dalam ekspansi moneter, diikuti oleh ekonomi besar lainnya, dunia sekarang mulai dibanjiri oleh likuiditas dari bank sentral. Bayangkan saja, ini seperti pesta cetak uang, di mana bank sentral membagikan bansos di setiap wilayahnya. Nah, dalam kondisi banjirnya likuiditas ini yang diperkirakan akan terus meningkat, banyak investor yang mulai merubah haluannya ke aset berisiko seperti kripto. Karena bond atau surat utang harganya menurun seiring masa penurunan suku bunga. Pemotongan suku bunga juga sudah mulai terjadi di beberapa negara besar yang sangat berpengaruh, apalagi ditambah Amerika sudah pangkas suku bunga sebesar 50 basis poin di bulan September lalu, dan beberapa data indikator yang penting di Amerika seperti tingkat pengangguran yang mulai beranjak turun, yang dimana itu sebelumnya adalah pusat perhatian dari The Fed saat ini. Ini otomatis membuat beberapa negara lain akan mengikuti jejaknya untuk berusaha menstabilkan harga mata uang dari Amerika. Contohnya, Bank Sentral Eropa memotong suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,25% karena sudah melihat tingkat inflasi di Eropa yang turun drastis, sekarang ada di angka 1,7% di bulan September lalu. Maka dari itu, kalau kita lihat pertumbuhan money supply-nya sudah mulai merangkak naik untuk meningkatkan perputaran uang di Eropa guna mencegah deflasi. Kalau kita lihat dari Bank of England juga sudah mulai memangkas suku bunga di bulan Agustus kemarin karena sudah mendengar isu-isu The Fed akan pangkas suku bunga. Dan kondisi inflasi di Inggris juga sudah jinak, ada di angka 1,7% di bulan September. Mungkin saja nanti ada pemotongan suku bunga lagi. Nah, ditambah lagi stimulus China beberapa waktu lalu yang sudah kami buatkan kontennya. Namun baru-baru ini ada kabar lagi bahwa stimulus kemarin kata IMF masih belum cukup untuk menangani deflasi dari China. Kalau kita lihat harga perumahan di China sekarang masih terjun parah hingga hari ini. Itu dikarenakan minat dari masyarakat belum meningkat dan masih khawatir terhadap kondisi ekonomi. Menurut Krishna Srinivasan, Kepala Departemen Asia Pasifik IMF, China harus mengalokasikan sekitar 5% dari produk domestik bruto mereka atau PDB untuk menstabilkan krisis properti di negaranya. Dan angkanya itu sekitar 6,3 triliun yuan atau setara dengan 885 miliar US dollar. Krisis real estate telah menguras sekitar 18 triliun US dollar dari kekayaan rumah tangga di China. Ini menyebabkan mendorong China ke dalam deflasi beruntun terpanjang sejak tahun 1999. Dan kemarin pada tanggal 25 Oktober, PBOC menyuntikkan 700 juta yuan ke lembaga keuangan melalui fasilitas pinjaman jangka menengah dengan suku bunga yang kecil ada di angka 2% sama seperti bulan lalu. Ini bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi di China agar orang-orang itu tertarik untuk mengambil pinjaman. Semua mata tertuju pada pemilu Amerika Serikat. Prediksi pemilu saat ini, Trump versus Harris. Jika kita melihat pada platform prediksi Polymarket, peluang Trump naik menjadi 61%, sementara peluang dari Harris turun menjadi 39%. Sementara peluang Trump yang naik signifikan, itu otomatis mendorong aset-aset berisiko juga. Mungkin beberapa orang sudah masuk ke pasar duluan karena ekspektasinya Trump akan menang. Tapi jika Kamala Harris menang, mungkin akan ada pembalikan arah. Namun kalau dilihat-lihat akhir-akhir ini Kamala juga sudah menunjukkan bahwa dia lebih welcome untuk industri kripto dengan berbagai pernyataan supportnya. Ya, walaupun masih menjadi bahan perbincangan yang kontroversial
kontroversi. Sementara itu, di masa pemilu, kita sedang menuju masa tenang, di mana mungkin saja The Fed tidak akan membuat keputusan besar nanti di bulan November, agar mengurangi kontroversial dan gorengan di masa pemilu. Ketegangan geopolitik yang mengancam. Ada faktor besar yang mengancam stabilitas tadi. Ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran bisa mengguncang pasar global. Nah, jika konflik ini berkembang menjadi peristiwa bencana, misalnya penghancuran ladang minyak di Teluk Persia, atau penutupan Selat Hormuz, dampaknya bisa mengacaukan pasar, terutama sektor energi. Oke, bayangkan jika suplai minyak tiba-tiba terganggu, ini bisa memicu lonjakan harga dan guncangan ekonomi secara global. Jika terjadi insiden nuklir, pasar global termasuk kripto juga bisa mengalami koreksi tajam dan sangat menyakitkan. Ada pepatah lama yang tepat untuk menggambarkan situasi ini. Perang bukanlah sesuatu yang bisa diinvestasikan. Kemungkinan adanya serangan besar dari Israel menjadi perhatian banyak pihak akhir-akhir ini, di mana membuat investor juga ragu untuk masuk ke dalam pasar keuangan. Nah, tapi pemerintah Biden dan Kamala kemarin telah mengirimkan sistem pertahanan THAAD ke Israel dengan harapan bisa mencegah perang besar sebelum pemilu Amerika Serikat. Nah, seperti yang disinggung tadi, agar kondisi tenang menjelang pemilu Amerika Serikat. Oke, itu dia rangkuman update makro kali ini guys. Menurut kalian gimana? Likuiditas global yang terus merangkak naik dan ketidakpastian dari ketegangan geopolitik, apakah kalian tetap bullish atau masih wait and see aja untuk saat ini? Berikan pandangan kalian di kolom komentar ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!